Assalamualaikum. Salam ya. Pak, Bu. Ya. Saya cuci tangan dulu ya. Nah, Pak. Halo pemirsa, saat ini tim Kisi-Kisi sudah bersama dengan Pak Husein, Ahmad Husein dengan Ibu Neti. Ibu Neti ya. Nah, bisa dijelaskan mengenai usahanya, kan katanya mempunyai usaha yang bergerak di bidang kosmetik, Bu ya? Betul, nah, betul. Ini seperti apa nih usahanya? Mungkin Bapak bisa silahkan masuk, lihat sendiri. Oke. Gimana jumlah produksinya apa aja, bisa kita lihat di dalam nanti. Oke. Nanti kan kita ajak pemirsa nih Pak untuk melihat. Sekarang pemirsa mau dengar sendiri dari Bapak nih Pak mengenai awal mulanya Bapak membuat usaha ini seperti apa, latar belakangnya. Maksudnya apa nih yang mendorong Bapak membuat usaha ini sejak tahun berapa, seperti itu Pak? Usaha ini dimulai tahun 99. Kalau tepat bulannya kurang lebih bulan September kita jalan. Berawal dari home industry, kita usaha di rumah. Setelah kurang lebih tahun 2000-an kita sudah bisa mengembangkan diri ke garasi. Sekarang jadi gudang, terus kita pindah ke sini tahun 2000-an, 2001. Gitu. Yaudah, itu juga udah badan hukum tahun 2000 kita buat. Oh, sudah punya badan hukum Pak? Iya. Namanya? Secara lengkap, nama perusahaan Bapak apa nih? PT Cipta Sarana Ken Ayu Lestari. Oke. Itu artinya sebenarnya Cipta Sarana itu kosmetik, Mas. Cipta Sarana Kosmetik, oke. Nah, bikin kosmetik. Jadi ini pabrik kosmetik sebenarnya. Pabrik kosmetik lah Iya. ya. Saya mau tahu nih, Ibu, Bapak dua-duanya dari kesehatan, farmasi, atau gimana nih kok tiba-tiba muncul pabrik kosmetik seperti ini? Saya latar belakangnya dari ekonomi. Istri saya juga ekonomi. Jadi kami sebenarnya di sini karena faktor pengalaman aja Mas. Awalnya saya bekerja di salah satu perusahaan kosmetik. Dan itu terus saya juga coba melihat peluang-peluang di kosmetik itu tidak memerlukan banyak alat-alat yang mahal, jadi saya coba ke situ gitu. Jadi alatnya nggak terlalu rumit awal-awalnya gitu. Itu alasannya Pak ya? Iya. Dan bahan baku mudah didapat karena mungkin latar belakang saya tadinya kerja di kosmetik gitu. Karena itu juga ada pengalaman ya. Emang selain maksudnya latar belakang kosmetik, segmen atau tujuan yang Bapak incar sebenarnya apa, kesempatan untuk usaha kosmetik ini menjanjikan atau gimana sih? Kalau dilihat dari dari pengalaman saya, dan waktu itu saya dapat ilmu dari owner perusahaan kosmetiknya saya pernah kerja. Di dunia ini cuma dua produk yang tidak mengalami resesi. Satu minyak, dua kosmetik. Nah, begitu tahun 99 saya coba untuk membuktikan kata-kata itu gitu. Oke, Bapak dan Ibu, bicara mengenai produk kosmetik kan banyak nih variannya nih. Nah, punya Bapak dan Ibu sendiri produknya variannya itu apa aja? Jadi di sini saya berbuat dekoratif ya, dari bedak, ya, lipstick, eyeshadow, blush on, ya, bedak tabur. Ini bedak padat gitu, yang bedak padat itu. Ya. Itu kalau dari sisi penggunanya ya. Iya, segmennya tuh dari usia berapa sampai usia berapa biasanya? Kita bikin yang umum aja Mas. Jadi kita nggak usah mengkhususkan di mana di remaja, mana di dewasa gitu. Supaya semua bisa pakai lah. Oke, langsung aja kita ajak pemirsa untuk melihat produk-produknya. Gimana? Daripada penasaran kan? Ya, silakan. Gimana Pak? Yuk. Saya nggak tahu tempatnya.
Oke pemirsa, sekarang kita sudah diajak nih sama Bapak Ibu lihat produk-produknya. Sekarang sebelum menceritakan produknya saya mau tanya nih Pak Bu. Pertama kali produk yang diciptakan tuh yang mana? Yang ini. Ini produk pertama kali ini? Oke. Sehingga memunculkan ide-ide untuk membuat produk-produk Right. lainnya. Nah sekarang saatnya kasih tahu ke pemirsa produk-produk lainnya. Ada apa aja Pak? Ini lipstick. Kita ada 25 warna. Wih banyak banget. Ada varian 25. Oke. Nah, yang ini yang kekinian, lip cair atau lip cream, ya. Nah, terus ini ada bedak tanpa talek. Jadi kalau buat orang nanti secara detailnya akan dijelaskan sama Dokter Desti. Oke. Terus ini ada eyeshadow atau bayangan mata. Terus ini ada pemerah pipi, perona pipi atau blush on. Sebelah saya ada banyak lagi nih. Ini ada krim, ini krim siang, krim malam. Oke. Nah ini ada juga nih yang varian dari satu grup cuma beda merek, Kinan. Ini ada sabunnya. Terus ada juga itu pembersih penyegar. Belakang ada lagi nih Pak. Ini apa ada lagi, lulur, ada sampo, Sampo. ada ini hand body lotion. Oke. Ada samponya ada 2 varian tuh, ginseng sama satu lidah buaya. Aloe vera, Ini ya? ada sampo anak-anak, strawberry oke, sampo sama anak-anak. apple. Ini ada sabun keset atau sabun kewanitaan. Oke. Nah, ini ada Lulur juga pembersih ya? penyegar ya. Oke. Ada sabun sirih sama juga mie depan, cuma ini yang cair. Ini pakai gel, jadi tanpa tumpah. Oh. Heeh. Oke. Kemudian itu ada Ini ada aroma yang wangi gitu Pak. Ini ada parfum. Ini buat ya unisex lah ya, laki perempuan bisa pakai. Oke. Gitu. Oke. Nah ini saya mau tanya nih, ini unik nih Pak. Satu lipstick ada warna. 2 jenis warna. Iya. Kenapa ini Pak, sengaja atau yang Memang disengaja ini. Oke. Ini supaya nanti kalau orang pakai biar ada keluar shiningnya, ada emas-emasnya, makanya dikasih belahan emasnya ini. Oh. Pearlizing. Gitu. Di belakang itu Ini dusnya. Air Pak, produk apa Pak? Oh ini, ini air. Ini itu akan- maksudnya apa nih Pak? Masih tahu pemirsa nih Pak? Ini kita punya bedak gunanya ini benar-benar memang kedap air. Jadi nanti pemirsa bisa lihat. Coba gimana? Ini dimasukkan ke sini, Bentar, oke. dikeluarkan tuh akan kering lagi tanpa basah. Oke. Seperti itu kalau diusap juga kering. Bentar. Oh iya. Kering. Iya, enggak ini ya. Enggak menyerap gitu ya? airnya nggak masuk. Oh, Nanti oke. makanya kalau dipakai sama pemakai dia akan awet. Kalau kena keringat nggak bikin Oh. dermok-dermok iya. gitu. Nggak Pas luntur. Make kan kena keringat. ya. Nah ini nggak apa-apa, nggak akan timbul banyak becak-becak. Oke, mantap. Sayangnya saya nggak bisa coba sih. ya. Nanti saya coba yang Nanti produk lainnya aja. istrinya Mas lah yang pakai. Oke. Ini kan banyak nih Pak produknya, Ibu ya. Yang banyak dari sekian yang banyak dicari, diminati. Cuekik ini, sama mungkin sama ini, lip cream ini mulai jalan. Kalau lipstick sih memang produk yang nggak ada tolakan. Jadi Iya. wanita setiap ditawarin ini pasti beli, karena dia akan butuh lain warna gitu. Oke. Berarti juga nggak menutup kemungkinan untuk kedepannya juga akan ada semacam inovasi dari sisi mungkin dari jenis, dari warna seperti itu Pak ya. Oke. Nah ini kan produk banyak ya, sudah dijelaskan mengenai variannya. Tentunya pemirsa mau tahu dong dapurnya, tempat produksi kan intip-intip boleh dong. ya. Ada bawah. Ya, kita aja pemirsa untuk melihat dapurnya nih, prosesnya, ada apa aja sih di dalamnya. Oke, sekarang kita ajak pemirsa ya Pak, Bu. Yo.
Oke pemirsa, setelah kita siap memakai dengan prosedur yang diharuskan ya, sekarang kita mau diajak sama Bapak Ibu nih untuk melihat tempat produksinya ya. Ayo pemirsa. Ya, silakan Pak. Ya. Ya, beginilah suasana produksi di pabrik kosmetik Cipta Sarana Kenayu Lestari. Area produksi ini merupakan area terbatas. Tim Kisi-Kisi Alsinta TV merasa beruntung karena berkesempatan melihat dari dekat bagaimana produk-produk kecantikan ini dibuat. Tentu saja dengan protokol yang sangat ketat. Ya, pabrik kosmetik ini memang menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat, baik bagi tamu maupun karyawan. Terutama di saat pandemi COVID-19 sekarang ini. Sekarang kita di ruang apa Pak? Sini Pak. Ya. Saya bingung nih, banyak banget ruangan ini Pak. Ini ruang lipstick, ruang cetak sama ruang proses untuk lipstick, ya. Oh berarti beda-beda tempatnya ya? Ya, beda-beda. Nah di sebelahnya nih ada ruang Filling liquid, ya, cairan. cairan. Ya. Jadi Oh, gitu karena pemirsa. terlalu kontaminasi terlalu sensitif sekali. Karena ya. sensitif, khawatir terkontaminasi, jadi tidak sembarangan orang bisa masuk Pak ya. Oke, langsung aja kita ke tempat berikutnya kita pemirsa. Silakan. Oke Pak, Bu, tadi kan saya diajak nih ke ruang tempat lipstick, terus yang ruang bener-bener khawatir terkontaminasi ya. Nah sekarang ada lagi nih ruang proses liquid, ruang proses serbuk. Nah, ini biasa apa nih yang dilakukan di ruangan ini? Kalau sini yang tadi Mas nggak boleh masuk itu karena sensitivitas, ini buat prosesnya Mas. Ini untuk krim untuk pembuatan krim, hand body, pembersih, penyegar di sini, pembuatannya sampo, yang cair-cair lah di sini. Oh, ya liquid ya. Terus kalau sini serbuk untuk yang bedak tabur, bedak padat di sini. Di sini ada eyeshadow blush on. Di sini ada mesin ayak, ada mesin proses, mixernya, terus ada mesin press. Gitu. Jadi setelah di press dari sini nanti kita assembling, kita keluarin buat itu di packing dikasih dus, aksesoris lah. Gitu. Labeling maupun dus yang luar itu. Untuk proses berikutnya Pak. Nah ini kan saya lihat banyak ruangan dan memang untuk pembuatan bahan-bahannya beda-beda Pak. Iya. Nah ini untuk proses produksi ini gimana dilakukan setiap hari dan berapa jumlah karyawan yang terlibat di sini Pak? Karena sekarang lagi musim corona, kita bagi dua. Tadi jumlah karyawan kita ada 30, cuma sekarang kita kerjakan cuma 18 orang lah. Cuma 18 orang untuk melaksanakan produksi ini. Kita buat 2 shift gitu, jadi dua kali. Oh dibagi gitu ya? 2 supaya jangan ada padat. 18. Oh, oke. Nah untuk hari produksinya itu dilakukan Full selama 1 bulan. Oke. Kalau untuk dari banyak kan jenisnya ya, peminat terbesar atau produk yang jumlahnya itu Kuantitinya banyak. kuantitinya banyak tuh yang mana gitu? Krim sama tuai kick itu bedak. Oh, gitu. Bedak padat. Siapa biasanya? Remaja-remaja, orang-orang dewasa, ibu yang minatnya? Semua segmen Semua kita ambil segmen, Mas. ya? Jadi supaya jangan terpecah-pecah nanti orang dewasa nggak pakai, yang kecil nggak mau pakai gitu, yang remaja gitu. Makanya semua kita pakai, coba kita umumin aja. Oke. Dengan formulasi khusus yang bisa untuk semua segmen lah. Oh, yang ada formula khusus sendiri, Pak, ya? kita buat gitu. Oke. Biasanya nih setelah semua proses selesai kan, langsung berarti ke proses yang berikut seperti packaging labeling gitu Ya, labeling istilahnya gitu. Oke. Sekarang gini, saya mau tanya kan dari sisi protokol semua dari masukan ini kan lumayan ketat ya. Ya. Misalnya orang mau lihat nih proses itunya, apakah boleh orang sembarang masuk? Nggak boleh. Nggak boleh Itu ya? nggak boleh. Itu harus kita screening itu sangat ketat sekali. Oke, Bapak Ibu nih kan proses sudah selesai nih ya, sudah siap dipasarkan.
siapa biasanya yang bertugas nih di balik pemasaran ini? Gimana proses strateginya, caranya gimana? Kan kamu mau ngobrol-ngobrol kan? Iya. Siapa Iya, biasanya? saya tunjuk anak saya, Hah? sekalian dia sebagai advisor, beauty advisornya, itu Dokter Desti. Nanti bisa silakan bisa saya panggil anaknya. Ya. Kebetulan Dokter Desti. Dok, minta waktu sebentar dok. Nah ini dia. Nah Dokter Desti, tadi kan kita udah bicara nih mengenai produk-produk yang ada di sini. Tentunya kita juga mau tahu dong mengenai proses pemasarannya, dijual seperti apa. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Oke ya. Nanti kita cari tempat di sana dulu. Oke. Mari Pak, kita ke sana ya. Ayo. Yang tak kalah penting dari semua proses produksi ini adalah perlakuan para pembuatnya. Secara spiritual, mereka biasanya mengaji bersama di setiap akhir produksi. Dengan harapan produk-produk ini terus diberkati oleh Yang Maha Kuasa. Oke pemirsa, kisi-kisi setelah tadi kita diajak nih lihat ruang-ruangnya, produk-produknya. Sekarang kita mau bicara nih sama salah satu anaknya Ya. yaitu Desti. Dokter Desti ya. Sebelum nanya-nanya mengenai pemasaran, saya mau nanya dong mengenai bahan baku dari produk-produk ini tuh. Iya. Gimana sih bahan bakunya? Kalau kita sih kebetulan kita impor ya, gitu. Jadi sejauh ini sih memang kita pakainya barang luar punya, gitu. Biasanya kita pakai produk dari Eropa, gitu sih. Gitu ya? Bahan bakunya kita dari Eropa dan dia sudah lulus kalau di Indonesia Badan POM, jadi dia udah lulus Badan POM sananya, gitu. Berarti udah lulus uji atau sertifikasi dari itu ya? Benar. Oke, jadi nggak perlu khawatir ya. Iya, benar. Oke dokter, kalau misalnya mau beli nih, bisa ditemukan di mana aja, dengan nama apa, media sosialnya apa? Iya, kalau misalnya untuk pembelian bisa di marketplace-nya kita udah ada. Terus kalau di Instagram kita bisa di @kenayu.galeri. Galerinya itu double L sama belakangnya Y. Terus kalau untuk nomor teleponnya bisa dihubungi 0895 3610 22712. Gitu. Kalau calon pembeli atau pembeli ya, yang mau datang langsung ke sini melihat produk-produknya boleh gak? Oh boleh, bisa. Di alamat lengkapnya di mana? Di Bojonggede Indah, Blok GS nomor 2. Oke, boleh bisa ya. langsung aja. Oke dokter aja ya. Iya. Ini kan produk banyak, varian banyak ya. Tentunya ke depannya ada rencana atau plan-plan ke depannya ya. Ini harapan seperti apa, rencana seperti apa, boleh kasih dong ke kita dong. Oh gitu, kalau aku sih sekarang berharapnya gini, jadi nanti ini akan kita kelompokkan sendiri ya. Jadi kayak misalnya kalau untuk skincare nanti khusus di bagian kinan mungkin nanti. Terus nanti kalau misalnya untuk produk-produk kekinian nih yang ngikutin zaman sekarang, nanti kita bisa pakai merek ini yang baru, yang Clue. Nah terus nanti kalau untuk produk yang long lasting, yang dia nggak habis dimakan waktu, nanti kita bisa pakai merek yang ini nih, Denisa Russo. Jadi semua orang nanti bakal bisa pakai ini terus gitu. Gitu. Terus harganya gimana? Mahal atau jangkauan aja deh, jangkauan mengenai harga gimana? Sebenarnya gini, kalau harga murah atau mahal itu kan relatif ya, tergantung orang masing-masing. Kalau kita di sini dibanderol paling murah ada dari harga 25.000 aja, dan paling mahal itu satu paket untuk skincare sekitar 200 ribuan aja. Jadi kalau dibilang terlalu mahal juga nggak juga gitu. Ada model-model gini aja kayak, dokter saya mau paket cantik nih. Ada gak? Kan ada paket cantik, krim ini. Ya, bisa nanti kalau misalnya itu biasanya kalau untuk skincare nanti konsul dulu sama saya, nanti gimana keluhannya nanti akan kita bisa diberikan, tapi dengan produk-produk yang sudah Badan POM tentunya. Oke. Gitu. Dokter, pemirsa Ya. kasih tahu ke saya, katanya misalnya saya mau beli atau saya mau jadi reseller nih, saya punya semacam tempat kosmetik ya, boleh gak drop di saya? Seperti itu, Boleh banget. Nanti kalau misalnya itu nanti kita akan membuatkan perjanjiannya, soalnya kalau untuk reseller, dropship, agen, dan distributor nanti kita bisa kasih diskon sampai dengan 40%.
gitu ya? Iya, tapi Wah. dengan kuantiti tertentu ya. Cara tertentunya bisa dijabarkan sekarang atau nanti aja? Nanti biasanya nanti hubungin aja nomornya, Oh, nanti nanti bakal aja aku chat ya. langsung ya. Oke, masih ingat kan nomornya? Ulangin lagi dokter, takut lupa. Nomornya di 0895 3610 22712. Oke dokter, Mm-mm. sekarang saya mau tanya lagi. Boleh. Setiap kita jual produk biasanya ada apa ya kesulitan tersendiri ya. Nah saya mau tahu nih untuk kesulitan di kosmetik, tapi jangan kesulitannya, cara mengelola atau apa ya menghadapi kesulitan penjualan kosmetik seperti apa? Cara mengelolanya sejauh ini sih kita selalu memberikan yang terbaik ya. Maksudnya dalam arti kalau saya itu memberikan misalnya gini, kalau untuk produk-produk yang rusak gitu, misalnya by ekspedisi atau apa, itu biasanya nanti akan bisa kita tukar, tapi dalam keadaan tertentu ya. Maksudnya kalau misalnya dia rusaknya parah banget atau misalnya ternyata sampai sana rusak, ya itu kita nggak bisa ganti. Maksudnya dalam arti kalau misalnya sama dia ternyata bukan dari si ekspedisi atau bukan dari kitanya, itu ya nggak bisa kita ganti. Cuma kalau misalnya memang kesalahan ternyata memang dari kita, akan kita ganti. Cuma kalau misalnya dia salah warna atau salah apa, itu yang nggak bisa kita ganti. Bicara Gitu sih. rusak, biasanya faktornya karena jarak. Biasanya karena jarak. Kalau pembelian tuh jarak jauh gimana nih? Oh, biasanya itu nanti sama kita packingnya kita bubble wrap, jadi kita double. Kalau perlu nanti kita pakai packing kayu, jadi biar aman. Emang sejauh ini sudah sejauh mana? Sejauh ini sih aku pengiriman udah ke daerah Kalimantan udah ada, terus daerah Pekanbaru udah ada untuk via e-commerce-nya ya, Oke. gitu. Oke, dokter, bapak, ibu, satu saya mau tahu nih harapan dari bapak mengenai usaha ini tuh seperti apa ke depannya? Saya berharap semua produk dari PT Cipta Sarana Ken Ayu bisa diterima sama masyarakat dan PT Cipta Sarana Ken Ayu bisa berproduksi produk kosmetik yang baik dan aman untuk masyarakat. Amin, amin, amin. Saya berdoa juga Pak, semoga harapan-harapan dari bapak, dokter, ibu, tentunya usaha Ken Ayu Kosmetik ini dapat diterima masyarakat, sukses, dapat berjalan bukan dalam jangka waktu yang pendek tapi terus berjalan Bu ya. Amin, amin. Nah demikian pemirsa kisi-kisi liputan saya bersama dokter, bapak, ibu di tempat Ken Ayu Kosmetik ini ya. Semoga liputan ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Akhir kata saya Rabet mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Bu, Pak, pamit ya. Ya. Assalamualaikum. Salam.